mengenai konsep dasar akuntansi pemerintahan. Jangan lupa simak videonya ya. A few moments later. Halo semuanya. Jadi, di sini saya akan memaparkan bagian pertama yang perlu dibahas dalam topik pembahasan kita kali ini, yaitu konsep dasar akuntansi pemerintahan. Nah, yang pertama sekali perlu kita ketahui adalah apa sih itu akuntansi? Jadi, akuntansi menurut American Accounting Association tahun 1966, akuntansi itu adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan juga mencatat serta melaporkan transaksi ekonomi ataupun keuangan dari suatu entitas ataupun organisasi yang akan dijadikan sebagai suatu informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya. Nah, adapun beberapa hal yang perlu dijelaskan lagi dari definisi yang telah disampaikan tadi, yaitu yang pertama, akuntansi adalah suatu proses, di mana proses ini terkait dengan penggambaran kejadian bisnis, di mana nanti dari menggambarkan kejadian bisnis tersebut akan dicatat pengaruh keuangan, kemudian diringkas, setelah itu akan dilaporkan hasil dari pengaruh keuangan tersebut, setelah itu menginterpretasikan hasil dari pengaruh tadi. Yang kedua, akuntansi sebagai sistem informasi. Artinya itu, akuntansi ini bertujuan untuk menyediakan laporan yang berguna untuk para pengguna aktivitas ekonomi dan juga kondisi organisasi, di mana walaupun nanti informasi yang akan diberikan itu lebih dominan terkait dengan informasi keuangan, namun akuntansi juga akan mempertimbangkan informasi non-keuangan. Nah, kemudian yang ketiga, akuntansi itu sebagai alat pengambilan keputusan ekonomi. Kenapa? Akuntansi itu harus mampu menyediakan informasi akuntansi yang dapat berguna sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang bermanfaat, serta memberikan gambaran yang luas atas informasi yang telah diberikan tadi. Nah, kemudian yang keempat, akuntansi itu sebagai bahasa bisnis. Artinya, akuntansi ini adalah sebagai alat yang dapat mengkomunikasikan semua informasi keuangan yang telah diberikan tadi kepada para penggunanya. Kemudian, yang kelima, akuntansi itu terkait dengan entitas ataupun organisasi. Artinya, akuntansi ini dia selalu terkait dan juga dipengaruhi oleh ruang lingkup ataupun karakteristik organisasi yang menerapkan sistem akuntansi tersebut. Jadi artinya semua transaksi yang diakuntansikan tadi adalah semua yang berkaitan dengan organisasi yang dilaporkan. Setelah kita tadi udah mengetahui apa itu akuntansi dan juga beberapa hal penting yang perlu dibahas dari akuntansi, kita lanjut lagi ke topik utama dari pembahasan kita kali ini, yaitu akuntansi pemerintahan. Jadi kita akan membahas mengenai definisi akuntansi pemerintahan. Jadi akuntansi pemerintahan itu merupakan suatu proses merencanakan, mengidentifikasi, mencatat, serta menganalisis ataupun mengkomunikasikan semua kejadian ataupun transaksi ekonomi yang terjadi di dalam entitas pemerintahan daerah, pemerintahan yang dimana pemerintahan daerah ini bisa termasuk pemerintahan provinsi, kabupaten, ataupun kota. Dan semua transaksi ekonomi yang terjadi tadi itu, yang telah diinformasikan tadi itu, akan menjadi suatu informasi yang akan berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya. Setelah tadi kita udah tahu apa itu akuntansi pemerintahan, definisinya, kemudian kita akan lanjut lagi dalam pembagian akuntansi pemerintahan. Jadi akuntansi pemerintahan itu bisa dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada akuntansi keuangan pemerintahan daerah. Artinya akuntansi keuangan pemerintahan daerah ini dia ditujukan untuk menyediakan informasi akuntansi
keuangan bagi pihak eksternal ataupun pihak di luar pemerintahan daerah, dan seringkali ini disebut dengan akuntansi keuangan daerah. Kemudian yang kedua, akuntansi manajerial pemerintahan daerah. Ini ditujukan untuk menyediakan informasi akuntansi bagi pihak internal ataupun manajemen dalam pemerintahan daerah. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang beberapa regulasi akuntansi keuangan pemerintah daerah. Yang pertama yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang ketiga yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024. Dan yang terakhir yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya yaitu proses pelaksanaan akuntansi keuangan pemerintahan daerah. Terdapat 4 tahap. Yang pertama yaitu identifikasi dan pengukuran data, yaitu data transaksi keuangan yang relevan dan data yang telah diidentifikasi kemudian diukur dengan satuan moneter atau rupiah. Yang kedua yaitu proses dan pelaporan data, yaitu mengumpulkan data secara kronologis dan transaksi-transaksi digolongkan dalam kelompok atau kategori yang berhubungan agar penyajian dapat diringkas. Dan yang ketiga yaitu analisis dan interpretasi, yaitu menghubungkan angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan, baik antar angka dalam laporan keuangan maupun dengan angka atau nilai tertentu lainnya di luar laporan keuangan, sehingga dapat menghasilkan nilai tertentu berbentuk rasio, persentase, maupun indeks. Dan yang terakhir yaitu pengkomunikasian informasi. Selanjutnya yaitu sistem pencatatan. Yang pertama yaitu single entry, tata buku tunggal atau tata buku. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Kemudian transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Kelebihan dan kelemahan single entry yaitu kelebihannya sederhana dan mudah dipahami, sedangkan kelemahannya kurang bagus untuk pelaporan, sulit menemukan kesalahan pembukuan jika terjadi, dan sulit untuk dikontrol. Selanjutnya yaitu double entry, yaitu sistem tata buku berpasangan. Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal. Dalam pencatatan tersebut, ada catatan di sisi debit di sebelah kiri dan di sisi kredit di sebelah kanan. Kemudian setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan antara sisi kiri dan sisi kanan, yang tidak lepas dari adanya persamaan dasar akuntansi. Dan yang terakhir yaitu triple entry, yaitu double entry plus single entry. Pencatatan akuntansi finansial menggunakan double entry, sedangkan pencatatan akuntansi pelaksanaan anggaran menggunakan single entry. SAP berbasis akrual. Double entry ditujukan untuk menyusun neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas atau pelaporan finansial. Sedangkan single entry ditujukan untuk menyusun LRA dan laporan perubahan SAL atau pelaporan pelaksanaan anggaran. Pada slide ini dijelaskan tentang basis akuntansi yang berkaitan dengan pengakuan atau recognition. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhnya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi, sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan TRA, belanja, pembiayaan, pendapatan LO, dan beban, sebagaimana akan termuat dalam laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Jadi intinya, basis akuntansi adalah menentukan kapan dan bagaimana suatu transaksi diakui dalam laporan keuangan. Pada slide ini, terdapat beberapa jenis basis akuntansi. Yang pertama ada cash basis atau basis kas, merupakan basis akuntansi yang paling sederhana dan diterapkan semasa pra-reformasi. Pada cash basis, transaksi benar-benar dicatat saat uang diterima atau dibayar. Yang kedua ada accrual basis atau basis akrual, yaitu dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
Yang ketiga ada modified cash basis atau basis cash modification. Merupakan kombinasi dasar cash dengan dasar akrual. Transaksi penerimaan cash atau pengeluaran cash dibukukan, dicatat atau di jurnal pada saat uang diterima atau dibayar. Yang terakhir ada modified accrual basis atau basis akrual modifikasi, yaitu mencatat transaksi dengan menggunakan basis cash untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebagian besar transaksi. Kemudian di slide ini kita bisa lihat alur dari siklus akuntansi. Jadi prosesnya dimulai dari pencatatan transaksi di buku transaksi, lalu masuk ke jurnal, terus diposting ke buku besar. Setelah itu barulah disusun neraca saldo. Baru dibuat jurnal penyesuaian kalau ada akun yang harus disesuaikan. Hasilnya nanti jadi neraca saldo setelah penyesuaian. Dari data itu barulah laporan keuangan bisa disusun. Setelah laporan keuangan jadi, kita tutup dengan jurnal penutup dan menghasilkan neraca saldo setelah penutupan. Di slide ini ada lingkungan akuntansi pemerintahan, dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama ada sisi pelayanan. Pada poin-poin di sisi pelayanan menjelaskan kondisi dan peran pemerintah dalam melayani masyarakat, yang otomatis mempengaruhi sistem akuntansinya. Yang pertama ada pemisahan kekuasaan, artinya tugas pemerintah dibagi-bagi, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif, supaya pengelolaan keuangan tidak terpusat dan bisa diawasi. Yang kedua ada pemerintahan otonomi, maksudnya daerah punya kewenangan mengelola keuangannya sendiri, jadi sistem akuntansinya harus bisa mencatat keuangan daerah secara mandiri. Yang ketiga ada proses politik. Anggaran dan kebijakan keuangan pemerintah dipengaruhi oleh keputusan politik, misalnya pembahasan APBN atau APBD. Lalu yang terakhir ada pembayaran pajak. Pajak adalah sumber pendapatan utama negara, jadi akuntansi pemerintah harus bisa mencatat dan melaporkan pajak dengan benar. Kemudian dari sisi pengendalian, kalau di poin-poin ini lebih ke fungsi pengawasan dan pengelolaan keuangan pemerintahan. Yang pertama ada kebijakan publik, yaitu akuntansi dipakai untuk melihat apakah kebijakan pemerintah sudah berjalan sesuai anggaran atau belum. Yang kedua ada investasi dalam aset. Pemerintah banyak punya aset, jadi harus dicatat dan dikelola dengan benar. Yang ketiga ada akuntansi dana. Terakhir ada penjujutan nilai aset. Aset pemerintah nilainya bisa menurun seiring waktu, jadi harus dihitung agar laporan keuangannya bisa realistis. Di sini saya akan menjelaskan pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna. Laporan keuangan digunakan oleh beberapa pihak, yaitu yang pertama, masyarakat. Masyarakat menggunakan untuk menilai kinerja dan kepercayaan terhadap suatu organisasi. Yang kedua, yaitu wakil rakyat. Wakil rakyat menggunakan untuk mengawasi pengelolaan keuangan publik dan akuntabilitas pemerintah. Yang ketiga yaitu kreditur. Kreditur menggunakan untuk menilai kemampuan perusahaan membayar utang dan resiko pinjaman. Yang keempat yaitu pemerintah. Pemerintah menggunakan untuk pengawasan, perpajakan, dan pengambilan kebijakan. Kebutuhan informasi. Setiap pengguna membutuhkan informasi keuangan untuk tujuan tertentu. Yang pertama, statutory report, yaitu laporan wajib sesuai peraturan dan standar akuntansi. Yang kedua, posisi kekayaan dan kewajiban, yaitu mengetahui aset, utang, dan kondisi keuangan. Yang ketiga, perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan, yaitu sebagai dasar menyusun rencana, mengontrol keuangan, dan membentuk kebijakan. Nah, selanjutnya, manfaat atau peran pelaporan keuangan. Yang pertama, transparansi dan akuntabilitas. Transparansi memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menilai penggunaan dana publik. Sementara akuntabilitas memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan terkait keuangan negara dipertanggungjawabkan. Yang kedua, yaitu manajemen. Sebagai alat pengambilan keputusan bagi manajemen perusahaan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi keuangan perusahaan yang dapat digunakan sebagai dasar membuat keputusan strategis.
Nah, yang ketiga yaitu evaluasi kinerja. Melakukan evaluasi kinerja keuangan akan membantu menentukan apakah perusahaan memiliki kinerja yang baik atau buruk. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang telah kami ambil dari topik yang telah kami bahas tadi, yaitu konsep dasar akuntansi pemerintahan adalah pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan pemerintah untuk pertanggungjawaban publik, berfokus pada transparansi, akuntabilitas, dan penyediaan informasi bagi pengambilan keputusan. Dengan penerapan standar akuntansi pemerintah atau SAP, yang kini mayoritas berbasis akrual atau mencatat saat terjadi, tetapi tetap mengacu pada pelaporan anggaran berbasis kas. Macam tak betul je budak ni.